Nama saya Ardi, dan ini adalah pengalaman horor saya saat bekerja di sebuah kantor di pusat kota. Kantor ini memiliki 3 lantai, tetapi hanya lantai 1 dan 2 yang digunakan. Lantai 3 selalu kosong, seolah-olah tidak ada yang berani menginjakkan kaki di sana. Sejak pertama kali saya mulai bekerja di sini, saya merasa ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Kantor ini adalah bangunan tua dengan dinding-dinding yang tinggi dan jendela-jendela besar. Di siang hari, sinar matahari menyinari setiap sudut ruangan, tetapi begitu malam tiba, suasana berubah drastis. Pencahayaan di dalam kantor cukup redup dan membuat bayangan di setiap sudut tampak lebih panjang dan menyeramkan. Hari pertama saya bekerja, saya mendengar cerita dari rekan-rekan tentang lantai 3 yang kosong. Konon, dulu pernah ada seorang karyawan wanita yang jatuh dari lantai tersebut dan arwahnya masih gentayangan. Saya awalnya tidak terlalu memikirkan cerita itu, menganggapnya hanya mitos atau sekedar cerita untuk menakut-nakuti karyawan baru. Namun, semakin lama saya bekerja di sini, semakin saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali saya naik ke lantai 2, saya selalu merasa ada yang mengawasi saya dari atas. Saya pernah mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, tapi seringkali saya mendengar suara-suara aneh yang berasal dari lantai 3. Suatu malam, saya harus bekerja lembur untuk menyelesaikan laporan yang harus diserahkan esok paginya. Semua rekan kerja saya sudah pulang, hanya tinggal saya seorang diri di kantor. Saat itu sudah hampir tengah malam, dan suasana sangat sepi. Saya mencoba fokus pada pekerjaan, tetapi suara-suara aneh dari lantai 3 semakin sering terdengar. Awalnya hanya suara langkah kaki, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di lantai atas. Saya mencoba mengabaikannya dan terus bekerja. Namun, suara langkah kaki itu semakin keras dan terdengar seperti ada yang berlari. Saya mulai merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk melihat ke lantai 3, hanya untuk memastikan tidak ada orang di sana. Dengan hati-hati, saya menaiki tangga menuju lantai 3. Setiap langkah terasa berat dan jantung saya berdebar kencang. Ketika saya sampai di lantai 3, saya melihat sekeliling dan memastikan tidak ada siapa-siapa. Lantai 3 terlihat kosong dan gelap. Hanya ada beberapa meja dan kursi tua yang berdebu. Saya mulai merasa lega dan berpikir mungkin itu hanya imajinasi saya saja. Namun, saat saya berbalik untuk turun kembali ke lantai 2, saya merasakan angin dingin berhembus dari belakang. Saya berbalik dan melihat bayangan samar seorang wanita di ujung koridor. Wanita itu berdiri diam, menghadap ke arah saya. Saya tidak bisa bergerak, tubuh saya kaku seolah-olah tertahan oleh sesuatu. Wanita itu perlahan mulai bergerak mendekat, dan saya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajahnya pucat dengan mata yang kosong dan bibir yang membiru. Dia mengenakan pakaian kantor yang sudah kotor dan robek di beberapa bagian. Dalam kepanikan, saya mencoba untuk berteriak, tetapi suara saya tidak keluar. Wanita itu terus mendekat, dan saya merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Ketika dia sudah sangat dekat, saya akhirnya bisa menggerakkan tubuh dan langsung berlari turun ke lantai 2. Saya tidak berani menoleh ke belakang dan langsung menuju meja kerja saya. Setelah kejadian malam itu, saya mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Saya selalu bermimpi berada di lantai 3 dan melihat wanita itu lagi. Mimpi-mimpi itu terasa sangat nyata, seolah-olah saya benar-benar berada di sana. Saya sering terbangun dengan keringat dingin dan perasaan takut yang luar biasa. Di kantor, saya mulai sering mendengar bisikan-bisikan aneh yang hanya bisa saya dengar. Rekan-rekan kerja saya mulai memperhatikan perubahan sikap saya dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Namun, saya tidak berani menceritakan kejadian itu kepada mereka, khawatir mereka akan menganggap saya gila. Suatu hari, saya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kejadian yang menimpa wanita yang jatuh dari lantai 3. Saya bertanya kepada beberapa karyawan senior yang sudah lama bekerja di sini. Mereka mengatakan bahwa wanita itu bernama Sinta, seorang karyawan yang dikenal rajin dan baik hati. Menurut cerita mereka, Sinta ditemukan tewas di lantai dasar, tepat di bawah jendela lantai 3. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi,
apakah dia jatuh atau ada sesuatu yang lebih mengerikan. Setelah kejadian itu, lantai 3 dikosongkan dan tidak pernah digunakan lagi. Saya semakin penasaran dan mencoba mencari informasi lebih lanjut di arsip kantor. Di sana, saya menemukan beberapa dokumen tentang Sinta dan kejadian yang menimpanya. Dari dokumen-dokumen itu, saya mengetahui bahwa Sinta sering mengeluh tentang suara-suara aneh dan bayangan-bayangan di lantai 3 sebelum kematiannya. Sinta juga pernah bercerita kepada teman-temannya bahwa dia merasa ada yang mengikutinya setiap kali dia naik ke lantai 3. Teman-temannya menganggap itu hanya halusinasi akibat stres kerja. Tetapi Sinta yakin ada sesuatu yang tidak beres di lantai 3. Sayangnya, tidak ada yang percaya padanya hingga kejadian tragis itu terjadi. Setelah membaca dokumen-dokumen itu, saya semakin yakin bahwa arwah Sinta masih gentayangan di lantai 3. Saya merasa harus melakukan sesuatu untuk menghentikan teror ini. Saya mulai mencari cara untuk berkomunikasi dengan arwah Sinta dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Malam itu, saya memutuskan untuk kembali ke lantai 3 dengan membawa beberapa barang milik Sinta yang saya temukan di arsip. Saya berharap dengan barang-barang itu, saya bisa menarik perhatian arwah Sinta dan berkomunikasi dengannya. Saya merasa takut, tetapi tekad saya sudah bulat. Ketika saya sampai di lantai 3, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Saya meletakkan barang-barang milik Sinta di atas meja dan mulai memanggil namanya. "Sinta, jika kau ada di sini, tolong beri tanda," kata saya dengan suara gemetar. Tidak ada respon awalnya, hanya keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, saya merasakan angin dingin berhembus dan melihat bayangan Sinta muncul di sudut ruangan. Dia tampak sama seperti yang saya lihat sebelumnya, dengan wajah pucat dan mata kosong. Namun kali ini, dia tidak bergerak mendekat. Dia hanya berdiri diam, menatap saya dengan tatapan penuh duka. Saya mencoba untuk berbicara dengannya. "Sinta, aku tahu kau mengalami sesuatu yang mengerikan. Tolong, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi padamu." Sinta tetap diam, tetapi tatapannya berubah menjadi lebih lembut. Seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. Dalam keheningan itu, saya mendengar suara bisikan yang sangat pelan. "Tolong aku." Saya merasa merinding, tetapi tetap berusaha tenang. "Bagaimana aku bisa membantumu, Sinta?" tanya saya. Namun, sebelum saya mendapatkan jawaban, bayangan Sinta perlahan menghilang dan suasana kembali sepi. Setelah kejadian itu, saya merasa ada beban berat yang terus menghantui saya. Saya merasa bersalah karena tidak bisa membantu Sinta. Setiap kali saya berada di kantor, saya merasakan kehadirannya yang terus mengawasi saya. Rekan-rekan kerja saya mulai menyadari perubahan sikap saya yang semakin aneh. Akhirnya, saya merasa tidak sanggup lagi bekerja di tempat ini. Teror yang saya alami setiap hari membuat saya semakin tertekan. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan dan mencari tempat kerja yang lebih tenang. Saya berharap dengan pergi dari sini, saya bisa terlepas dari bayang-bayang Sinta. Hari terakhir saya di kantor, saya mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekan kerja saya. Mereka tidak tahu alasan sebenarnya saya pergi, hanya berpikir saya mendapat tawaran pekerjaan yang lebih baik. Namun, dalam hati saya berdoa agar arwah Sinta bisa menemukan kedamaian dan tidak lagi mengganggu siapapun. Dengan perasaan campur aduk, saya melangkah keluar dari kantor tua itu untuk terakhir kalinya.